Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Arno Joto Official Channel dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-limpah. Apa kabar? Di hari ini kita memasuki bulan Januari, bulan yang pertama dalam tahun 2025. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di tahun ini Tuhan sedang merencanakan satu hal yang luar biasa. Kalau Anda melihat di tahun ini, Anda boleh belajar, tetap belajar sampai hari ini, tapi Anda mengerti bahwa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada Dia anugerah yang besar. Tahun ini kita akan belajar terus dan kita akan mengerti kehendak Tuhan, tapi Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Tuhan sedang menyelesaikan bagi Bapak Ibu anugerah-anugerah Tuhan yang dijanjikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tetap memakai kitab Anda boleh bawa pensil atau bolpen, bawa kertas, Anda boleh belajar. Saya percaya Tuhan akan berikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana pada kami. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang terus akan berjalan, kami akan selesaikan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini, saya sedang merencanakan satu pola supaya Bapak Ibu bisa belajar lebih baik lagi. Nanti Bapak Ibu tunggu saja, ada pola sebuah percakapan. Gitu ya, percakapan atau satu pertanyaan yang keluar, ada pertanyaan saya jawab. Bapak Ibu mungkin dari cara ini akan membuat Bapak Ibu lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami sebuah rencana Tuhan yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu tunggu saja, kita akan terus merancang bagaimana jadinya, tapi Bapak Ibu tetap kita akan belajar firman Tuhan dan terus sampai Tuhan datang. Ingat baik Bapak Ibu-Ibu, anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Shalom. Dia mengalami kesakitan demi kesakitan di mana penasihatnya beralih kepada anaknya. Kemudian dia melihat bagaimana panglima-panglimanya cenderung tidak mengabaikan apa yang dia mau. Dalam banyak hal, keberhasilan dicatat dalam kisah-kisah Daud. Dalam banyak hal, kejatuhan Daud alami. Daud pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Daud pernah hidupnya merasa menderita sekali. Dan kita tahu banyak ucapan-ucapan Daud yang kemudian muncul di perjanjian baru. Dari semua kehidupannya, walaupun dia akhirnya mendarat di sebuah tempat yang merupakan rencana Tuhan, dia berhasil selesaikan tugas Tuhan pada zaman dia hidup. Tetapi satu hal yang terpenting adalah Daud merasa bahwa seluruh kehidupannya sebetulnya adalah sebuah penderitaan dan proses daripada Tuhan. Rasa sayang kepada anaknya, rasa cinta yang berlebihan kepada Salomo yang kelak akan menggantikan dia, membuat dia sedikit agak enggan sedikit untuk memberikan nama yang dikasihi kepada Salomo sebagai panggilan. Mungkin Daud berpikir kalau namanya saja seperti nama dia, Daud yang dikasihi, anaknya pun dikasihi, jangan-jangan nasib anak ini akan mirip dengan Daud. Dia memberikan nama, his peace, sebagai harapan. Waktu nanti, seluruh kondisi Israel itu akan menjadi aman dan tentram. Tidak pernah ada peperangan lagi. Semuanya aman, tentram, dan damai. Dan keinginan Daud terpenuhi. Pada zaman Salomo, masa keemasan Israel menjadi luar biasa. Dan Salomo dikenal sebagai raja yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi. Hikmatnya luar biasa sekali. Ketenangan hidupnya, kedamaian hidupnya, tidak ada peperangan berarti di sana. Seluruh kehidupannya menjadi tenang dan baik dan tanpa sebuah proses yang berat. Tepat seperti yang Daud mau. Tetapi kelihatannya orang yang dikasihi oleh Tuhan ada banyak proses terjadi. Alkitab berkata bahwa anak yang tidak dimarahi oleh bapaknya adalah anak gampang. Kita adalah anak Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup Salomo? Dia punya 6-7 nama alias dalam kehidupannya. Dia menggunakan banyak nama sebagai nama pena. Kalau ada seorang penulis, Anda tahu arti nama pena gitu ya. Dia menulis banyak hal dan kita tahu Amsal adalah surat yang ditulis pada zaman Salomo masih muda. Di bagian depan sampai ke belakang itu adalah cerita bagaimana Salomo dengan hikmat masa mudanya dia menulis banyak hal terkait dengan kehidupan ini.
Amsal adalah salah satu buku yang setiap hari selalu saya baca. Saudara Tuhan, Salomo menulis banyak hal, tapi Alkitab mencatat hanya ada 3, yaitu adalah Amsal, kemudian adalah Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ditulis waktu Salomo sudah sedikit mature. Dia punya 700 istri dan 300 gundik. Don't try this at home, Bapak Ibu. Kan satu saya sudah menyusahkan kata orang. Gitu ya. Tapi dengan anugerah Tuhan kita bisa hidup terus untuk harmonis. Saudara Tuhan, Salomo punya hari itu sekitar 60 istri, 80 gundik. Jadi belum 700, belum 300. Dia hari itu di posisi yang bisa membuka kitab Kidung Agung. Itulah posisi di mana Salomo sudah mulai menjelang dewasa dan mature. Kalau Bapak Ibu melihat kisah Kidung Agung, ada yang menarik di sana. Saya membaca berulang kali kitab Kidung Agung dan saya mencari tahu ini jangan-jangan bukan kisah Salomo dengan yang namanya seorang gadis Sulamit. Bukan. Ini kelihatannya kisah bagaimana Salomo itu menderita karena dia adalah raja yang sangat besar, sangat berkuasa, sangat luar biasa, kaya raya dan diberkati. Teman saya pernah bilangnya sama saya, kalau yang namanya laki-laki itu yang penting itu bukan punya macam-macam, miliki kepribadian saja. Mobil pribadi, rumah pribadi, aset pribadi, nanti yang nempel banyak katanya. Jangan diaminkan Bapak Ibu ya. Kita hanya punya Tuhan yang hidup, itu yang paling penting. Dan bayangkan sekelas Salomo, raja mulia dan agung, mencintai seorang gadis penggembala, dan gadis ini lebih memilih pacarnya yang seorang gembala juga dan tidak mengindahkan Raja Salomo. Apa rasanya? Hari itu Salomo punya 60 istri dan 80 gundik menurut kitab Kidung Agung. Dengan cepat saja Salomo menambah menjadi 700 istri dan 300 gundik. Kelihatan stres ketidakbahagiaan hidupnya. Semua yang dia miliki harusnya bisa mendapatkan hati seorang perempuan gembala yang notabene tidak kaya. Saya membaca kitab berulang kali. Ini kisah Salomo dengan seorang wanita gembala. Atau Salomo mengisahkan bagaimana wanita gembala ini berhubungan dengan pacarnya yang juga seorang penggembala. Bapak Ibu bisa berulang kali melihat mana yang lebih pas nanti ya. Ada banyak tafsir soal kitab ini. Tapi Salomo di masa muda menulis Amsal. Kidung Agung di masa mature, masa dewasanya. Tetapi di masa tua, kitab Pengkhotbah adalah tulisan dari Salomo. Dia berkata kesia-siaan demi kesia-siaan, hafalim. Dan semuanya jatuh nanti. Itu dalam cerita yang penting adalah komit kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah iktisar. Intisari dari apa yang Salomo cerita. Dia cerita sudah mengarungi begitu banyak pengalaman hidup, suka dan duka kemanapun dia pergi. Dan dia mengatakan bahwa dia menemukan hanya satu. Semuanya sia-sia. Dia bisa mengatakan bahwa kekayaannya sia-sia, semuanya sia-sia, bahkan hikmatnya hanya berpegang kepada takut akan Tuhan. Itulah yang paling penting. Tradisi mengatakan bahwa Salomo akhirnya hidupnya. Dan setelah dia tua, istrinya yang menyembah berhala mencondongkan hati Salomo kepada berhala-berhala tersebut. Tetapi tradisi mencatat bahwa Salomo akhirnya memilih untuk mati di bait suci yang dia bangun sendiri. Dia kembali kepada sebuah pola iman yang dia yakini walaupun sebetulnya sudah agak terlambat. Saudara Tuhan, ini bicara mengenai sebuah proses Tuhan. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang selalu dibaca oleh Yahudi setiap hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Sebuah perayaan sangat penting yang berjalan selama 8 hari di Tanah Perjanjian. Dan kitab ini uniknya adalah menjadi dasar dari teknologi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari,
Ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Saudara Tuhan, kalau kita melihat mengenai kisah ini, apa yang mau disampaikan sebetulnya? Bapak Ibu, manusia cenderung menghindari proses. Kita memberikan sebuah nama yang baik, sebuah tujuan hal-hal doa yang baik. Tetapi kita mengerti bahwa penerimaan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Untuk menyebut nama Tuhan Yesus, atas nama ini semuanya tunduk. Tapi kadang-kadang kita menggunakan nama ini dengan cara yang salah. Kita menghindari proses Tuhan dan menggunakan nama Tuhan untuk menghindari proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya ulang. Kita menerima nama di atas segala nama. Kita cenderung menghendaki sebuah nama-nama doa untuk anak kita, untuk perusahaan kita, nama-nama yang baik. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi seringkali kita menggunakan nama ini untuk tujuan kepentingan buat diri kita sendiri dan kita menolak sesuatu yang kita pikir tidak enak dengan nama Tuhan Yesus. Contoh, Tuhan izinkan sebuah proses melanda kehidupan kita. Dan kita berdoa untuk menyingkirkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena manusia sebetulnya tidak suka proses. Kita terbiasa mendengar dari dunia, dari orang sekuler, untuk menerima hasil yang baik. Dan ukuran hasil baik itu bicara sesuatu yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi kita, diri kita sendiri. Self-centered. Tetapi kita menolak segala hal, sebuah proses-proses yang kita yakini akan membuat daging kita tidak enak. Bedakan Bapak Ibu, roh yang enak dengan daging yang tidak enak. Apa yang enak buat daging, biasanya tidak enak buat roh. Apa yang enak buat roh, biasanya tidak enak buat daging. Proses inilah yang sebetulnya berusaha dihindari bahkan oleh Raja Daud sekalipun. Dia menggeser nama ini, nama yang Tuhan suka karena dia tahu. Jangan-jangan siapapun yang diberikan nama kekasih Tuhan akan mengalami proses demi proses, demi proses, demi proses. Tapi proses inilah yang membawa Daud mengakhiri semuanya dengan baik. Proses inilah yang membuat Daud boleh dikenan Tuhan dan namanya disebut sampai hari ini sebagai orang yang menyelesaikan tugas Tuhan pada zaman dia hidup. Salomo berbeda. Saya membaca dalam kitab Ibrani 11. Pahlawan-pahlawan iman. Faith warriors. Dan saya tidak menemukan ada nama Salomo di sana. Cukup terhibur Bapak Ibu waktu mendengar bahwa tradisi mengatakan bahwa Salomo akhirnya memilih untuk meninggal, wafat di Bait Suci, bukan di sana raja. Karena dia tahu bahwa Bait Suci adalah tempat yang paling pas untuk kehidupannya. Dalam sebuah merasa penyesalan tertinggi, dia melakukan itu. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Bicara soal nama, Tuhan mengubah nama berapa orang. Setelah melewati proses, Tuhan mengubah nama Abraham. Setelah melewati sebuah proses, Tuhan mengubah nama Yakub. Setelah ada sebuah proses, nama Hosea diubah jadi Yosua. Tepat pada saat dia pergi mengintai di tanah perjanjian. Saul mengalami proses, berubahlah namanya menjadi Paulus. Kita melihat begitu banyak di Alkitab kisah-kisah seperti ini. Tapi sungguh menarik sekali. Kadang-kadang kita miss. Kadang-kadang kita mengikuti jejak pikiran manusia. Saya tahu Daud sebagai ayah yang mengasihi anaknya, tidak serta-merta mengizinkan anaknya mengalami apa yang dia pernah alami. Kesulitan yang dia pernah alami. Dia ingin anaknya mendapat yang lebih baik. Tapi dia lupa, Tuhan telah menetapkan semua yang baik, proses yang indah, itu Tuhan buat bukan atas keinginan manusia, tapi keinginan Tuhan. Hari ini, siapa yang telah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mengalami proses? Berikan setiap proses dalam hidupmu sebuah nama. Nama itu yang kau akan ingat bahwa engkau pernah masuk ke nama ini. Engkau pernah mengalami proses ini. Berikan nama di sana untuk mengingat kebaikan Tuhan. Setiap kejadian, berikan sebuah nama.
sebuah label penamaan. Setiap proses engkau menang, berikan sebuah nama. Setiap sebuah pendidikan Tuhan terjadi dan engkau berhasil melalui pembelaan Tuhan, engkau sudah menang di sana, selalu kasih sebuah identifikasi label Tuhan. Satu hari kau melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang begitu dahsyat terjadi dalam kehidupanmu dan hidup saya. Pemberian nama bukan sekedar nama. Bahkan di beberapa adat budaya setempat di Indonesia, kadang untuk memberi nama seorang bayi saja butuh sebuah liturgi yang panjang. Sebuah nama yang dipertimbangkan dengan baik. Waktu engkau dan saya dalam kegelapan, Bapa di sorga memberi kita sebuah nama. Nama yang menjamin hidup dan hidup saya sampai selama-lamanya kekal dan tidak binasa. Nama inilah yang harus dikenal oleh semua orang sedapat mungkin di muka bumi. Dan apabila Injil Kerajaan yang memberitakan nama ini sampai ke ujung bumi, baru tibalah kesudahannya. Saudara Tuhan, seluruh hidup Anda dan saya tergantung pada sebuah nama. Nama ini yang menerima proses di kayu salib. Nama ini yang menerima proses ditolak oleh ahli-ahli agama dan para tua-tua Israel. Nama ini yang merupakan proses penolakan manusia dan bangsa pilihan terhadap karya keselamatan. Tapi nama ini yang membawa engkau dan saya kemenangan yang tidak berkesudahan. Saudara Tuhan, berikan nama hari ini. Dan jangan salah pilih nama Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memberikan nama yang menurut kita baik. Daud juga ingin yang sama. Tapi Salomo mengakhirinya dalam kondisi yang kurang begitu baik. Waktu dia menghindari proses demi proses mulai terjadi di hidup Salomo. Di akhir hidupnya dia berbalik, tapi sepanjang isi hidupnya penuh penderitaan. Daud tidak menghindari proses. Di akhir hidupnya dia berkemenangan gilang gemilang. Percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, selalu ada harga yang harus dibayar. Percaya Yesus, cost nothing. Gak ada biayanya, free. Mengiring Tuhan Yesus, cost something. Mengiring Tuhan, ada beberapa harga harus dibayar. Tapi melayani Tuhan Yesus, cost everything. Melayani Tuhan, ada banyak korban segalanya dalam hidup ini. Mana yang kita pilih? Banyak orang menghindari proses. Saran saya, pikulah salib yang Tuhan berikan. Kuk itu ringan, beban Tuhan tidak berat. Belajarlah pada Tuhan, dan itulah kekristenan. Kehidupan ini, kita harus belajar hal-hal seperti ini. Mempersenjatai pikiran kita dengan hal-hal seperti ini. Bapak Ibu, dari seluruh zaman gereja, gerakan Tuhan dari kenaikan Tuhan ke sorga sampai hari ini, yang terbukti selalu berhasil untuk bertahan di tengah kesulitan dunia adalah gereja pada abad yang pertama. Gereja mula-mula. Why? Kenapa? Karena jemaat gereja mula-mula, para rasul dan generasi kedua dan ketiga membekali pikirannya selalu dengan kehidupan proses daripada Tuhan. Tidak pernah menghindari proses, mereka masuk ke sana karena Tuhan yang menguatkan dan hasilnya mereka ditemukan murni seperti emas yang baik. Saya berdoa, engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah dan mengalami proses sesuai kehendak Tuhan, sehingga nama dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan dan tidak pernah terhapus selamanya, dan kelak Tuhan boleh memberi kita sebuah pujian waktu dia datang bertemu dengan kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus memberkati berlimpah umat-Mu, dan biar kami boleh mengerti bahwa Tuhan membuat beberapa proses dalam kehidupan ini yang kami tidak bisa hindari, tapi kami terus bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, kuatkan, teguhkan, bela, supaya kami boleh berjalan seperti yang Tuhan mau dengan tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Banyak orang telah menghindari proses Tuhan, tetapi kami tahu hari ini biarlah kami dikuatkan untuk kami boleh berjalan seperti yang Tuhan mau. Seluruh umat Tuhan yang ada hari ini diberkati dengan anugerah dari Bapa, Anak, Roh Kudus yang terus menyertai pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata,
Amin. Shalom.